Sayang, satu lap saya yang di samping itu mana ya tadi isinya? Dipindahin mana? Udah kali. Ulang. Nggak apa-apa kan saya close. Tadi nanti di Yang stop mat. Pak, itu Pak, jadi kan kita ada tugas BPG ya Pak, bahwa untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di sekolah. Biasanya kan masalah Bapak Ibu guru ya identiknya kalau semangat belajar anak, kesulitan belajar, minat baca gitu kan ya Pak, yang memang terjadi realnya di sekolah. Nah ternyata arahan dari pihak Kemendikbud atau LPTK ya Pak, itu meminta untuk mewawancarai pengawas gitu. Nah kan kebetulan pengawas kita Bapak nih Pak. Nah menurut Bapak nih Pak, kalau misalkan motivasi atau semangat belajar rendah itu kenapa ya Pak? Kalau motivasi dan semangat rendah dalam belajar itu ada beberapa penyebab ya. Ada dari eksternal, ada dari internal. Kan kalau eksternalnya mungkin gangguan sekarang ini anak lebih suka main HP ya, lebih banyak main HP dia, itu yang menyebabkan semangatnya rendah. Kalau dari internalnya memang dari motivasi dirinya juga sangat rendah. Selain itu yang lebih lagi adalah guru kurang kreatif dalam. Jadi di sini dibutuhkan guru-guru yang kreatif, bisa memotivasi siswa sehingga tanpa begitu dia mendengar gurunya, terus berikutnya anak itu tanpa disuruh guru sudah termotivasi semangat belajar. Jadi kayak lebih menarik gitu ya. Menarik belajarnya. Saya rekam boleh nggak Pak suaranya? Jadi intinya sebenarnya ada ya semua terlibat ya Pak. Ya. Guru sendiri, Ya. kemudian anak, lingkungan. Jadi memang kan saya selalu bilang tuh belajar yang baik itu harus ada kerjasama antara siswa dan guru pertama kan. Kalau siswa udah seneng banget sama gurunya pasti dia termotivasi tuh. Yang kedua ada kerjasama yang baik antara siswa, guru dan orang tua. Jadi ketika sudah sampai di rumah orang tua tetap memotivasi anaknya. Belajar apa tadi yang dipelajari di sekolah, belajar lagi di rumah kan gitu dia. Yang ketiga ada kerjasama antara siswa, guru, orang tua, dan pemerintah. Yang terakhir harus ada kerjasama yang baik antara siswa, guru, orang tua, pemerintah, dan lingkungan. Itu loh yang. Untuk saran Pak Wayan untuk di sekolah berarti guru sama lingkungan mungkin ya Pak? Atau apa? Ya, guru dan lingkungan. Lingkungan belajar. Ya, guru, siswa, dan lingkungan belajar. Kan? Kalau gurunya menarik, otomatis anak Pasti tertarik ya Pak. tertarik, Dan semangat asik ya. gitu ya Pak. Bahkan aku pokoknya nggak mau telat sekarang, gurunya asik banget gitu kan. Jangan sampai kita jadi guru tuh mudah-mudahan Bu Dewi gak datang gitu kan. Iya, benar. Hari ini jam kosong. Oh Bu Dewi gak datang matematika. Iya gitu kan. benar-benar. Jangan Berarti ini sampai. kaitannya kayak pemanfaatan pembelajaran teknologi juga ya Pak. Betul. Pemanfaatan teknologi. Tapi nggak salah juga HP itu membuat anak juga malas belajar. Iya sih. Apalagi PJJ ya Pak. Bikin terlena banget tuh. Karena banget. Nah kalau untuk berarti kalau untuk kesulitan belajar mereka sendiri itu gimana Pak? Kan biasa anak tuh kadang ada yang suka kita jelasin atau kita ajak bermain game atau apa masih kayak nggak paham, atau kan ada anak juga yang berkebutuhan khusus ya Pak, kayak di 141 kan tuh ada beberapa anak berkebutuhan khusus, kadang suka gebrek-gebrek meja sendiri, jalan-jalan ke depan. Ketika saya pernah sampaikan juga di sekolah bahwa kita mengajar di sekolah itu menerima 4 tipe siswa, kira 4 tipe siswa. Tipe siswa yang pertama itu siswa yang pinter, baik, anaknya orang kaya. Itu kalau dapat buat saya itu seneng banget tuh. Dulu Mbak, di sana dulu. Yang Sabar ya. kedua anaknya orang kaya tapi tidak pinter, tidak baik, males. Ada itu, ya kan? Ada Pak, banyak. Yang ketiga itu anak orang miskin tapi pinter, baik. Ada itu. Ada Pak. Contoh kayak Ibu Dewi itu kali, anaknya orang miskin, pinter, baik. Amin. Yang keempat anaknya orang miskin tapi tidak pinter, tidak baik, nakal, males. Nah itu harus diterima, harus dihadapi oleh guru dengan hati yang tulus, sama penerimaannya, jangan membedakan.
Kita harus menerima, harus mensyukuri menerima 4 tipe siswa itu. Jangan dikeluhkan. Alhamdulillah saya dapat murid pintar-pintar, orang tuanya baik. Tipe 1 Kan? Terus alhamdulillah saya ketemu murid, dapat murid nakal, males, orang tuanya rese. Mudah-mudahan setelah bersalaman dengan saya, menatap wajah saya yang indah ini, dia menjadi anak baik, anak yang rajin, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu motivasinya. Jangan dikeluhkan. Kalau ibu tidak mau ketemu anak-anak seperti itu, sebaiknya jangan begitu. Oh iya betul Pak. Kalau tips untuk pembelajaran di kelas gimana Pak? Kan ini isinya random nih, ada 4-4-nya. Ya, ada 4-4-nya ada. Sarannya gimana? Untuk itu kita kurikulum merdeka sekarang kan gitu. Iya. Kita harus memahami betul di pribadi anak ini. Iya, benar, Pak. Pengajarnya harus gimana nih? Karakteristiknya Pak. Karakteristik dengan- anak itu harus perlu kita pahami. Pembelajaran diferensiasi ya. Iya. Udah tahu kan tuh? Itu saya Iya, benar. Oh bagus itu. Saya punya tuh anunya. Apa itu diferensiasi itu? Itu bapak ibu harus tahu tuh. Oh 2-3 orang anak ini rupanya harus ngajar, saya harus sering mendekati dia, sering melus-melus pundaknya, gitu kan. Ini anak kita sering dipuji-puji. Jadi dia semangat. Ada yang cuek aja. Ada anak, oh ini harus dengar sedikit keras, tegas, disiplin banget. Harus itu ibu harus paham. Kalau untuk ini Pak kan ya kita tahu ya Pak, kadang orang tua tuh ada yang aktif banget gitu Pak. Bahkan yang aktif mungkin sebagian sekolah tuh menjadikan orang tua ini korlas atau komite gitu. Tapi kan ada orang tua yang memang bahkan kita share info ke grup itu nggak nyaut gitu. Terus kita telepon nggak diangkat. Ya memang sih salah satunya jalan kan visitasi ya Pak ke rumahnya gitu. Nah itu maksudnya gimana sih Pak kita tuh biar orang tua ini tuh respon. Terus kira-kira memang ada nggak sih Pak penyebab orang tua seperti ini kira-kira Pak? Tadi kan saya bilang kita punya 4 tipe orang tua berarti kan? Iya benar. Itulah makanya kita harus terapkan filosofi kompak itu di dalam mengajari. Kompak yang saya maksudkan kayaknya ayo kita berkomunikasi dengan orang tua siswa dengan bahasa yang baik, dengan bahasa-bahasa yang empatik. Oh orang tua ini harus dikomunikasikan dengan bahasa yang seperti ini. Oh orang tua ini tidak respon di WA sekali nggak respon, tapi saya harus menumbuhkan kesabaran. Saya akan WA yang kedua kali. Oh yang kedua kali dia nggak respon. Oh saya harus lebih tinggi lagi punya kesabaran saya. Itulah fungsinya sebagai guru, beda dengan mereka. Oh saya harus visitasi ke rumahnya, menjelaskan dia. Tapi terima yang seperti itu. Oh ini orang tua baru sekali kasih tahu, responnya luar biasa. Nyamperin saya ke sekolah, terus pakai bahan entengan lagi. Oh, ada orang tua seperti itu. Ada Pak. Saya 20 tahun jadi guru paham itu. Jadi tahu itu. Jadi, nah ini serba kembali ke kitanya. Komunikasi kita itu gimana? Untuk makanya kompak ya. Kompak itu komunikasi yang empatik dengan bahasa-bahasa yang menyenangkan. Bahasa-bahasa yang baik. Jangan tanamkan di dalam pikiran ibu itu kata-kata yang negatif. Oh-nya itu optimislah ibu bahwa ibu itu bisa mengatasi hal seperti itu, bisa memahami orang tua seperti itu. Oh saya optimis bahwa orang tua ini anaknya nanti juga akan mampu saya didik menjadi anak-anak yang baik. Kan? M-nya, ayo melayani. Kalau kita senang melayani semua orang, kalau kita melayani dengan baik pasti senang. Walaupun tadi orang tua yang awalnya empati sama kita tidak senang. Setelah dia melihat cara kita melayani dia dengan baik itu, dia menjadi berubah. Tidak perlu seperti filosofi yang saya sering bilang, kalau bisa kita buat mudah ngapain sih kita buat sulit. Bukan terbalik ya Pak. Kalau bisa ada yang sulit kenapa harus mudah? Iya. Iya benar. Itu saja. Nah, P-nya ayo kita profesional. Jadi guru itu yang profesional. Ya kan? Profesional itu artinya bekerja tuntas ya, tidak apa namanya, tanggung semuanya dibilang selesai.
nggak selesai. Dibilang nggak selesai ya dikerjain gitu, tapi nggak lebih dilihat tidak mencampur urusan orang lain, senang banget ngurusin orang lain gitu kan. Kok hanya akuntabel menjadikan diri kita orang yang benar-benar bertanggung jawab dan bisa dipercaya menyelesaikan pekerjaan. Jadi begitu kita akuntabel, orang tua percaya sama kita, percaya banget. Saya percaya banget dengan Bu Dewi untuk nyekolahnya. Saya percaya banget dengan Bu Cornelia bahwa dia bisa mendidik anak saya. Itu kekayaan terakhir itu, ayo kita senang bekerja sama dan sama-sama bekerja. Ibu harus mau bekerja sama dengan orang lain. Tidak bisa ibu hidup sendiri. Semua butuh bantuan orang ya Pak. Kerja sama dan sama-sama bekerja. Jangan aja kerja sama aja ibu sendiri tapi kerjanya nggak mau. Ngandel. Itu sama dengan Idul Adha. Idul Adha depan banyak orang yang mau kerja sama tapi kerjanya nggak mau. Giliran yang tendangin mau senang. Iya benar. Masih nanya masih ada kepala nggak, suruh nyayat, suruh motong nggak mau, suruh nguliti nggak mau, suruh nimbang aja nggak mau. Sudah ada yang masak mau. Apalagi udah enak ya Pak. Udah enak. Kalau ini Pak, kan kalau sekarang kan sekolah penggerak ya Pak, lebih kepada apalagi sekarang tuh pemerintah menekankan penerapan model pembelajaran kayak critical thinking, problem based solving, terus project based learning. Itu sih Pak yang saat itu tuh sedang ditujukan ke situ gitu Pak. Apalagi kan kayak sekolah-sekolah penggerak gitu, bahkan memang ada keharusan dari pemerintah ya 3 kali melaksanakan project minimal ya Pak dalam 1 tahun. Nah kalau untuk, tapi kan nyatanya kadang guru-guru juga belum menerapkan itu Pak. Mungkin secara garis besar sekolah penggerak terutama ya Pak menerapkan hal itu gitu secara garis besar keseluruhan, tapi untuk guru matkul sendiri kan terkadang tuh kayak belum menerapkan project based learning ya Pak, lebih malah kadang lebih kepada model ceramah gitu. Nah itu kira-kira apa ya Pak yang bikin itu karena guru tersebut kalau orang belum memahami ya pasti nggak memahami kan? Karena belum memahami. Kalau dia sudah memahami dengan baik pasti dia. Untuk itu kita yang sudah memahami jangan pelit berbagi praktek baik, ya kan? Iya benar Pak. Jangan pelit berbagi praktek baik, bagi dan sama-sama belajar ya Pak. Belajar, sama belajar. Terus jangan malu bertanya. Jangan kalah dengan Raja Astinapura yang buta, Destarata yang buta. Ya, benar. Raja Astinapura yang buta ya. itu tahu seluk-beluk kerajaannya, tahu isi kerajaannya semuanya. Kenapa? Karena dia rajin bertanya kepada sekretarisnya Sanjaya. Sanjaya. Di zaman sekarang banyak orang yang tidak buta tetapi buta karena tidak mau bertanya. Jadi itu faktor pertamanya adalah karena tidak memahami. Satu. Yang kedua, apapun sekarang proyek apapun yang dilakukan, mata belajar apapun yang dilakukan, kan itu harus melahirkan profil belajar Pancasila. Iya. Nah sekarang kita sering mendengar kata-kata itu gitu kan, profil belajar Pancasila, profil belajar Pancasila. Apa sih isinya? Global Pak. Wah, Mandiri, kreatif. wah, iya itu kan. Cuma penerapannya gitu ya Pak. Penerapannya, aplikasinya di kehidupan sehari-hari itu sudah belum. Loh, kalau saya sudah mengalami. Saya orang yang beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Lebih konkretnya, kalau ibu lihat percikan mimbar agama ini, saya pernah ngasih itu kan saya beriman bertakwa, Iya, itu kan satu contoh itu Pak Ano gitu. Yang kedua saya mandiri. Kan kita harus melahirkan siswa mandiri. Kenapa saya bilang sama? Ketika saya suruh berhenti sekolah, tamat SMP, suruh berhenti sekolah, saya masih bisa jadi sekolah karena saya mau sambil jadi pembantu. Iya. Saya bisa sekolah, saya bisa sekolah karena saya berawal dari jadi pembantu rumah tangga. Itu kan berarti saya mandiri. Yang kedua, yang ketiga kreatif. Kalau saya ikut orang tidak kreatif, siapa yang senang ngajak saya? Siapa yang mau biayain sekolah juga ya Pak? Karena saya kreatif. Pagi-pagi saya sudah bangun, belum disuruh kerja ini saya kerjakan, belum disuruh kerja ini saya kerjakan. Saya kreatif. Yang keempat itu adalah saya bernalar kritis.
Begitu suruh berhenti sekolah, saya kritis berpikir kalau saya berhenti berarti saya bodoh. Saya akan menjadi orang bodoh, saya akan sudah apa-apa. Bukan saya dari itunya sudah pernah laku. Terus kenapa? Karena guru saya betul-betul bisa menanamkan nilai-nilai profil pelajaran Pancasila itu. Padahal waktu itu belum diterapin, Belum diterapkan. belum Namanya digadang-gadang aja gitu belum. ya Pak. Tapi guru sudah memahami. Bisa praktik baik. Yang kelima, gotong royong. Saya memang paling senang bekerja sama dan sama-sama bekerja. Apalagi sekarang ini saya senang bekerja sama dengan Yusuf. Senang. Yang ke-6, saya tidak berkebinekaan global. Buktinya saya sekolah dibiayai jadi pembantu di rumahnya orang Islam. Bapak itu Ahmad Malik. Saya orang Bali, beliau orang Madura. Budaya beliau dengan saya beda. Tapi saya mencintai budaya beliau, beliau mencintai budaya saya. Itu. Nah, implementasi seperti itu harus dipahami dan diaplikasikan ya Pak. Baru nanti mengalir sendiri ya Pak untuk si yang benar-benar. Nah, ini Pak kan kalau kayak di SMP saya aja ya Pak, kemarin Bapak Kepala Sekolah kan bilang ya berdasarkan rapor itu aja kan kita masih kurang di bidang literasi sama numerasi gitu ya Pak. Nah itu faktornya itu apa sih Pak? Apa memang dari siswanya doang? Apa memang harus ada kerjasama antara sekolah dengan siswa gitu? semua itu tidak ada siswanya Apa doang, gurunya doang gitu? gurunya doang, nggak ada itu. Memang harus kolaborasi kan sekarang lagi digalakkan kolaborasi ya kan. Nah tentang literasi, bagaimana anak supaya senang melakukan literasi itu ya guru-guru terutama karena anak itu kan orang yang belum dewasa ya. Anak-anak itu senang akan mencontoh orang-orang yang dewasa. Orang-orang dewasa itu benar-benar harus bisa mengaplikasikan filosofi pendidikannya Ki Hajar Dewantara. Inasos itu rodo, imadio mangkaso tuturi handaya. Ketika di depan, jadikan diri kita teladan. Yang udah jadi sempit, Ya. sempit di situ. Jadikan diri kita teladan. Jadi apapun kondisinya kita tuh tidak pas anak-anak banyak HP aja dipantengin, bahkan mententengi gitu. Anaknya nggak pernah disapa, nggak apa nggak. Itu kita namanya tidak memberikan teladan. Harus ketika di depan siswa itu kita benar-benar memberikan teladan dalam membaca, teladan dalam beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa kan gitu. Iya. Teladan dalam berakhlak mulia gitu. Kita ngajarin mereka berakhlak mulia, kita sendiri tidak berakhlak mulia kan susah. Jadi ketika kita berada di tengah-tengah mereka, kita mampu memotivasi mereka. Mampu, mereka tuh begitu dengar soal kita, oh ya jengah dia, ingin juga. Ya dengan membaca ya Bu. Jadi ternyata membaca itu membuat saya lebih pintar ya Bu. Nah selain itu di pihak sekolah juga harus memfasilitasi perpustakaan dengan baik. Perpustakaan itu menjadi nyaman sehingga anak menjadi senang berada di situ. Jadi numerasi itu juga berjalan dengan baik. Gitu loh. Pengawasan dulu Pak. Apa tuh? Berarti fasilitas guru sama ya kolaborasi ya Pak ya. Orang tua terlibat di situ. Kalau untuk ini kita balik ke pemanfaatan teknologi ya Pak. Kan banyak ya Pak guru-guru tuh yang memang belum memanfaatkan teknologi ya Pak. Apalagi kan kayak guru-guru tua yang udah senior, mereka bahkan ada yang beranggapan ya udah yang muda-muda aja lah gitu Pak. Nah itu faktornya selain dari diri sendiri berarti ya Pak, dari guru itu sendiri itu sama striksnya gimana sih Pak biar kita tuh bisa ngajak ayo Bapak Ibu semuanya Yang pertama komunitas kepada orang yang belum paham bahwa dengan menguasai itu jauh mempermudah kerjaan kita, mempermudah kita dalam bekerja, ya kan? Teknologi itu kan mempermudah kita, kan? Dalam hidupnya pasti ada plus minusnya, ada untungnya pasti ya. Kalau dia tidak menguasai IT dengan baik, begini aku akan begini lagi. Kita kasih pemahaman itu, nah, keuntungan itu begini. Tapi kalau dia juga tidak bisa menguasai
gadgetnya, tidak bisa anak diancarakan kalau dia tidak bisa menguasai HP itu. Jangan sampai kita yang dikuasai oleh HP, tapi kita lah yang menguasai dia, sehingga kita bisa mengatur bagaimana sih dia saya fungsikan, kapan sih saya harus pegang dia. Anak itu kan sekarang enggak dipanggil ibunya tetap HP-nya. Iya benar. Itu artinya dia dikuasai oleh HP, bukan dia yang menguasai HP. Saya selalu bilang mana loh, kalau dia makanya dia harus komunikasi dengan HP. HP saya hanya boleh pegang HP 3 jam dalam sehari, selebihnya kamu saya taruh, maaf ya, harus ngomong gitu. Jadi ke ibunya manggil, maaf ya HP ya, ini saya lagi manggil, ini saya tidak bisa pegang kamu, saya taruh ini. Itu anunya gitu loh. Kelihatannya kan mudah, tapi mempraktekkan itu, menanamkan itu ke siswa Sulit, hal yang mudah. Itu dibutuhkan kesabaran seorang guru, dibutuhkan kreativitas seorang guru. Kalau untuk fasilitas sekolah sendiri itu perlu mendukung nggak sih Pak? Ya mendukung, otomatis fasilitas sekolah punya jaringan yang bagus. Jadi ya tuh. Harus punya jaringan yang bagus, perpustakaannya bagus, orang betah di dalam, perpustakaannya aja panas kayak neraka, siapa yang mau ada di dalamnya. Sumpek gitu ya Pak. Bukunya nggak tertata dengan baik, apalagi 2 tahun ini perpustakaan nggak pakai sama sekali. Sama Pak, ini kalau lab kan juga sama Pak kasusnya. Jadi selama PJJ itu kan nggak dipakai, bahan kedaluarsa, alat karatan, semuanya banyak yang rusak, jadi banyak yang tidak dipakai. Menurut Bapak bagaimana sih kalau misalnya guru itu memanfaatkan virtual lab? Jadi kan ada fasilitas lab, jadi misal percobaannya harus pakai alat yang rumit, tapi karena alat di sekolah itu karatan, nggak berfungsi, kita pakai virtual lab itu menurut Bapak gimana? Bisa. Yang penting Bapak, yang penting Ibu bisa menyampaikan pesan itu ke siswa. Nanti siswa mampu nggak menerimanya. Dibutuhkan kesabaran yang tinggi, penjelasan yang detail. Untuk itu tidak bisa dengan praktek begitu. Kalau yang virtual ya, kita harus sabar mengulang setidaknya. Benar-benar tanya, nak, benar nggak? Sudah jelas belum ini? Ini dari sini ke sini, kamu udah paham belum? Kalau belum, ibu akan ulang lagi. Itu. Jangan begitu sekali jelasin, ibu anggap anak-anak jelas semuanya. Ada lagi? Ini Pak, satu lagi, minat belajar nih Pak. Kalau untuk minat baca terutama ya Pak, kan siswa kadang ya itu kan yang mempengaruhi literasi jadi menurun ya Pak, mungkin minat bacanya. Nah itu kalau menurut Bapak sendiri, pandangan Bapak, siswa kurang minat baca itu kenapa sih Pak? Siswa kurang baca sekarang itu karena satu, adanya gangguan. Sekarang ini, siswa sekarang ini godaannya jauh lebih besar dibandingkan pada waktu ibu jadi murid SMP dulu. Zaman ibu jadi murid SMP, channel TV tidak banyak. Iya. Sekarang anak banyak, channelnya satu. Yang kedua, zaman ibu belum pegang HP SMP. Sekarang anak pegang HP, itu kan godaan tuh. Kalau kita tidak bisa memberi pemahaman kepada anak, bagaimana sih menguasai teknologi? Jangan kita yang dikuasai. Nah, ketika kita mampu menyampaikan itu ke anak dan anak bisa menerima, mudah-mudahan minat bacanya akan tinggi. Terus selain itu ya beri rangsangan-rangsangan, misalnya buat lagu gitu. Ayo membaca, dengan membaca tambah ilmunya, itu misalnya gitu loh, ya kan? Iya benar-benar. Buat bila perlu aja anak-anak coba kamu ciptakan lagu untuk supaya kita rajin membaca, yang membuat kita merangsang kita rajin membaca gitu. Bisa aja itu kan? Terus kayak buku-bukunya mungkin ya Pak? Bukunya tambahkan buku. Ya selain itu ya perpustakaan digital juga bagus, karena anak sekarang kan banyak itu ya. Jadi kita sedikit berkemajuan lah sedikit. Anak-anak sekarang kan sudah tidak, zaman kita dulu kan selalu perpustakaan baca buku. Sekarang kan dia mungkin perpustakaan digital bisa lihat di HP. Tapi benar-benar dia memang betul-betul lihat. Misalnya gini, coba kamu boleh di mana aja kamu baca buku, boleh. Mungkin kamu lihat di Google, boleh. Yang jelas kamu jelaskan apa yang dimaksud dengan siklus
kelahiran gitu, misalnya biologi gitu. Siklus apa ya? Siklus air, apa itu air? Atau coba kamu jelaskan, nanti tulis, nanti kamu paparkan. Jadi otomatis dia akan baca, dia akan usaha. Kalau untuk dari orang tua sendiri ya pasti ada ya Pak. Ya, Dukungan sih penting ya Pak. makanya saya bilang kolaborasi kuncinya di situ kan ya, orang. Kolaborasi itu berarti bukan dengan orang tua aja, semua pihak yang kepentingan menyangkut itu harus kolaborasi. Makanya kita ingin Kota Pemulon kolaborasi. Seperti visinya, misinya. Apa? Siapa? Bukannya udah ganti. Oh, udah ganti ya? Apa? Belum kan? Visinya yang terbaik Jakarta kota maju yang warganya terlibat dalam Akuntabel. itu kan itu kan visi. Udah lupa sama PPG Pak. Udah itu dong ya. Udah sih, ada lagi mau yang tambahan? Udah kan sama Pak, jadi Ya. karena kan kampusnya juga sama, Sama. Pak. Kampusnya sama, Sama. dosennya doang yang beda Pak. Negeri Makassar. Pak. Makassar Pak, Oh, di Makassar. Iya. Tapi anu ya, online. online ya. Alhamdulillah online Pak. Wisudanya tapi kalau lulus wisudanya datang ke sana Pak. Nah, kesana. Iya wisudanya. Alhamdulillah. Nggak apa-apa, jalan-jalan. Alhamdulillah. Kapan lagi keliling Indonesia ya Pak? Belum pernah ke Makassar dan ke Makassar gitu. Bener, alhamdulillah. Kapan lagi? Saya rekam ya Pak. Ya, nggak usah disesali, nggak usah pokoknya apapun murid jangan pernah mengeluh tentang murid. Iya, siap. Aduh, anaknya nakal-nakal, males-males, nggak usah ngomong gitu sama saya. Kalau nggak mau ketemu anak nakal-nakal, males-males, nggak usah Jadi guru. Jadi orang tua aja, kadang anak aja. gitu ya. Kalau nggak usah, meninggal aja lah. Semua beban hilang ya Pak. Hilang. Meninggal aja. Iya. Maaf Pak, saya matikan ya Pak. Jadi